بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة
ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiru wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa
وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح لنا قلوبنا والهمنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. Fadilatul Qaramun As-Saimin Jamaah Salat Subuh Masjid At-Tahir insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa sehingga kita dapat bangun di pagi hari melaksanakan sunnah dalam melakukan puasa kita, yaitu dengan melakukan sahur, dilanjutkan dengan aktivitas sholat subuh yang insya Allah kita lakukan secara berjamaah. Dan mudah-mudahan bukan hanya saja kita yang ada di masjid ini diberikan kemudahan untuk melakukan semua itu. Saudara-saudara kita yang juga ikut dalam live streaming pada pagi hari ini juga mendapatkan kebaikan yang sama. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada sebaik-baik kedua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan segenap para sahabat, keluarga dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang istiqamah hingga akhir hayat kita nanti. Wa ba'd, kita masih melanjutkan kajian dari subuh kemarin, yaitu tentang bagaimana pantulan atau refleksi seorang mukmin di dalam kehidupannya berdasarkan Quran surah Al-Anfal surah ke-8 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Dan insya Allah kita sudah membahas 2 bagian daripada 3 bagian ayat yang kedua tentang bagaimana karakteristik seorang mukmin berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena salah satu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tanyakan kepada para sahabat di waktu pagi hari bukan hanya sekedar kaifa asbahtum, bagaimana kabar kalian pagi hari ini, tapi bukan hanya sekedar jawaban alhamdulillah ya Rasulullah saya sehat ya, atau ada yang menjawab alhamdulillah kalau zaman kita alhamdulillah Ustaz ya hilal THR udah kelihatan ya. Tapi kalau di US kayaknya nggak ada hilal THR ya. Yang ramai itu biasanya di Indonesia. Tapi ala kulli hal semua kenikmatan-kenikmatan itu adalah belum sebanding dengan kenikmatan besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu dengan nikmat keimanan. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan, yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana keadaan iman kalian pagi hari ini. Nah, karena apa? Karena seseorang yang beriman itu amat sangat mungkin mengalami perlemahan-perlemahan. Pagi hari beriman, sore hari bisa lepas keimanannya. Sore hari beriman, bisa jadi pagi hari hilang keimanannya. Maka inilah yang kemudian diingatkan oleh generasi-generasi terdahulu sebelum kita, jaddidu imanakum, perbaharulah iman kalian setiap waktu. Dan salah satunya bagaimana? Ketika kemudian para sahabat mengajak sahabat-sahabat yang lain, hayya najlis bina nu'minu sa'ah. Ayo sama-sama kita gabung duduk di majelis ini sebentar. Alhamdulillah di At-Tahir sudah kita lakukan dari semenjak awal Ramadan untuk mengistiqamahkan daripada kajian ba'da subuh. Dan insya Allah dilakukan dengan durasi kurang lebih 1 jam betul ya. Amin insyaallah. Ya, ini aminnya 1 orang, yang lain agak berat ya. Ya mungkin Ustaz di sini kan kita banyak yang kerja, jadi diupayakan 15 hingga 30 menit. Maka oleh karena itu walaupun ya waktu yang kita miliki ini adalah tidak dalam durasi yang panjang, namun insya Allah sesaatnya kita berada di dalam majelis ini akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih diingat kembali ya, poin yang pertama kemarin sudah kita singgung berdasarkan surah Al-Anfal ayat yang kedua, bahwa ciri orang yang beriman sesungguhnya adalah ketika dia mengingat Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, maka tergetar hati dia. Tergetar lantaran apa? Lantaran khasyatillah, dia takut kepada Allah. Al-khawfu minal jalil, punya rasa takut kepada Allah. Sehingga dia akan melakukan istijabatulillah, menyegerakan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan melakukan segala amal itu dengan muraqabatullah, dengan merasa diawasi oleh Allah. Orang kalau salat merasa diawasi oleh Allah, itu akan beda rasanya dengan diawasi oleh manusia. Kalau kita diawasi oleh manusia, rasanya pengen sholat itu, apalagi kalau dia punya hafalan yang banyak misalkan. Ya misalkan diantara bapak-bapak jadi imam, ya kebetulan di belakang ada konjen, ya sholat maghrib, masya Allah,
Rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Al-Baqarah. Kira-kira ini yang ada di belakang ngikutin apa ninggalin ya? Ya, tapi kalau saat sholat sendiri kuliah kulhu itu jadi makanan rutin ya. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Muraqabatullah. Kita merasa dilihat dan dipantau oleh Allah SWT. Merasa diawasi oleh Allah SWT. Maka muncullah wajah dalam qulub. Yang kedua adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka. Dan ayat-ayat Allah yang dimasukkan di sini ada dua, yaitu ayat-ayat kauniyah dan ada ayat-ayat qauliyah. Dan ayat-ayat kauniyah ini, masya Allah, salah satunya kalau kita lihat kaitan dengan yang ada di sekeliling kita hari ini. Kita hari ini harusnya summer season itu harusnya panas. Tapi kenapa kemudian masih banyak hujan, masih hawanya dingin dan seterusnya? Ya ini kalau bahasa kita dikembalikan dalam konteks ini, kalau Allah maunya begitu, kita nggak bisa nolak kan? Kita itu kadang-kadang mempermasalahkan sesuatu hal yang sebetulnya bukan menjadi sebab, tapi tidak memperhitungkan apa yang sesungguhnya menjadi sebab. Misalkan begini, kalau misalkan terjadi wa'iyadzubillah, bencana alam, apakah itu kebakaran, ataukah banjir, ataukah mungkin longsor, ini kan sebagian besarnya disebabkan oleh kelalaian daripada manusia itu sendiri. Tapi kadang-kadang menyalahkan, ya Allah, kenapa kita nih yang ditimpa begini terus? Padahal dia tidak mengajak kepada dirinya bahwa sesungguhnya kejadian ini bukan serta-merta hanya keinginan Allah semata. Dalilnya surah apa? Masih ingat? Surah Ar-Rum. Ya, surah Ar-Rum ayat ke-40. Ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan siapa? Ulah tangan manusia itu sendiri. Ulah tangan manusia itu sendiri. Maka terjadilah tadi kerusakan-kerusakan. Dan ini seakan-akan menjadi sebuah adab. Dan Allah membahasakannya liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Maka Allah rasakan itu setelah dari apa yang kalian lakukan itu. Untuk apa? La'allahum yarji'un. Agar kalian semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi oleh karenanya, ma'asyiral hadirin wash-shaimin rahimakumullah, kalau kita berkaca kepada kebesaran Allah, bahkan ini tidak lepas daripada ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, termasuk yang tadi kita baca. Ketika Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak melihat bagaimana, kalau bahasa terjemahan umumnya, unta. Tapi kalau dalam tafsir ilmi, yang dimaksud dengan ibil ini bukan hanya unta, tapi semesta. Karena ayat-ayat berikutnya menurunkan daripada makna semesta tadi. Wa ilal samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit itu bisa ditinggiin nggak pakai tiang. Kita hari ini ya ninggin atap aja perlu tiang apa enggak? Perlu. Karena apa? Tidak bisa berdiri dengan sendiri. Tapi bagi Allah itu hal yang mudah. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan kemudian gunung-gunung itu ya diteguhkan. Karena apa? Gunung ini sebetulnya paku bumi. Makin besar atau makin tinggi gunung, makin tinggi kandungan mineral yang ada di dalamnya. Makanya kalau kita lihat di Indonesia, salah satunya di Papua, ya, dan juga ada di Kalimantan, gunung-gunung besar itu sekarang sudah menjadi kubangan besar. Karena apa? Sudah digali semuanya, batu bara, uranium dan lain sebagainya. Jika kita pernah sampai di daerah Melak, dan kemarin sempat juga ada tayangan di YouTube itu yang agak kontroversi, tapi Al-Fakir sebelumnya sudah sampai ke sana. Lihat bagaimana batu bara itu dikeduk. Dan kita punya kualitas batu bara itu sampai kalau tidak salah 9.000 atau 9 MBTU. Yang ini adalah di atas rata-rata kebutuhan yang dibutuhkan oleh produksi yang ada di dalam negeri. Sehingga terjadi apa? Ketika sudah lakukan eksplorasi, ini harus dikirim keluar. Ditukar sama yang kualitasnya lebih rendah. Dan ini menunjukkan bagaimana kekayaan alam bangsa Indonesia itu luar biasa. Salah satunya dalam konteks gunung. Ada di Melak seperti itu, ke Sumbawa.
Kusumbawa itu isinya emas. Allah. Sampai orang-orang itu di rumahnya pasang penggabian secara pribadi. Yang itu kalau resikonya terjadi abrasi. Jadi kalau tanahnya itu kan dia ambil, gali, terus nanti pakai air raksa, dan itu resiko matinya tinggi. Tapi ada gunungnya di belakang, dikeduk sampai habis emasnya. Maka kita lihat ini adalah merupakan sebuah karunia Allah yang luar biasa, wabil khusus kepada bangsa kita. Ya, dan Allah menyebutkan itu tadi. Ya, gunung ini kalau dia nggak tepat pada tempatnya, ini terjadi gempa. Maka kalau terjadi gempa itu di gunung dan sebagainya, itu bisa jadi karena pergeseran lempengan. Ya. Sehingga muncul yang dikhawatirkan salah satunya apa? Likuifaksi. Itu gempa, ternyata yang terjadi di Petobo kemarin itu likuifaksi. Ya, jadi ini bangunan di atasnya tiba-tiba tanah itu menjadi kenyal seperti agar, masuk ke dalam, setelah itu mengeras lagi. Ini yang terjadi, dan ini luar biasa. Makanya muncul ilmu yang namanya vulkanologi, salah satunya karena dorongan ayat ini. Maka ayat kauniyah dan ayat kauliyah itu, masya Allah, itu akan saling menguatkan dan saling menjelaskan. Begitupun wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi itu dihamparkan. Coba lihat kita jalan dari Indonesia ke LA, kebayang nggak? Kita berangkat tanggal 18 siang, nyampe nya 18 malam, padahal perjalanan sudah 25 jam. Dan ini menunjukkan apa? Karunia Allah yang luar biasa. Allah hamparkan from LA until Jakarta, ya kan? Dan kita bisa lihat ini adalah merupakan bumi di mana Allah hamparkan untuk manusia. Makanya ya suratul Jumu'ah, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Maka kalau kalian telah selesai salat, bertebaran di muka bumi. Maka oleh karenanya Bapak-bapak sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bisa menjadi sebagai sebuah panduan bagi kita. Kalau dengan ayat-ayat Allah ini ternyata masih belum tambah iman kita, jangan sampai kita disebutkan sebagaimana firman Allah dalam suratul Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Allah menutup hati-hati manusia. Kemudian pendengaran mereka, Ustadz kan bisa-bisanya Ustadz aja. Matanya bahkan lihat itu kan cuma rekayasa orang aja. Artinya tidak memaknai bagaimana Allah menjadikan semua itu terjadi. Dan akhirnya apa? Allah jadikan hatinya itu qaswatul qulub, ya, karena dipenuhi dengan isyawah, ya, dengan kotoran-kotoran hati yang akhirnya membuat hati itu membatu. Orang kalau sudah hatinya membatu, maka ini ibarat zombie. Dia hidup di atas muka bumi tapi sebenarnya nggak hidup. Makanya itulah beda orang yang punya hati yang hidup sama orang yang punya hati yang mati. Akan kelihatan. Dan insya Allah yang hari ini hadir rata-rata hatinya hidup. Amin. Insya Allah. Ya, karena terbukti ikut ngaji nggak ada yang merem. Di tempat lain ngaji sebentaran dikit begini aja, ya alhamdulillah udah merem, ya kan? Tapi di sini walaupun kita bangun pagi, sholat malamnya tadi malam sampai hampir jam 12. Amin. Tapi alhamdulillah Allah kasih kemudahan buat kita. Nah inilah ma'asyiral hadirin daripada poin yang kedua. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Dan yang ketiga adalah wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, poin yang ketiga ini adalah bertawakal hanya kepada Allah. Karena kalau kita bicara tentang tawakal ini akan memiliki begitu banyak kelebihan-kelebihan dan keutamaan. Dan orang yang beriman akan menyandarkan segala urusannya itu hanya kepada Allah SWT. Bukan kepada benda, bukan kepada gunung, bukan kepada cincin, bukan kepada keris ataupun yang sejenisnya. Artinya apa? Dia betul-betul nyandarin segala semuanya itu kepada Allah. Dan orang beriman itu yakin bahwa tidak ada yang terwujud di dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini kecuali atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya, jika Allah berkehendak, maka kun fayakun. Nah, jadi inna amrahu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun.
Bagi Allah itu nggak ada yang nggak mungkin. Bagi yang belum nikah, kalau sudah dapat kunnya Allah, saat itu juga dia dapat. Ya nggak usah nyender-nyenderin orang ya kan, ya, lihat masing-masing ya kan. Ya bagi yang kemudian mungkin secara aktivitas pekerjaannya, aduh Ustaz, anda kok kerja gini-gini aja, cari kunnya Allah, cari undang kunnya Allah. Kalau udah kunnya Allah, kun fayakun. Ya. Dan itu nggak ada yang mustahil. Makanya kalau kita melihat dunia ini mustahil buat kita, berarti dia tidak meyakini Allah. Karena bagi Allah nothing is possible. Semua itu possible bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita hambanya meyakini selama kita menggantungkan, menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah, yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin. 25 tahun sahabat-sahabat di Los Angeles ini pengen punya masjid, pengen punya masjid sendiri. Alhamdulillah terjadi apa enggak? Terjadi. Rencana setahun ke depan mau renov. Kira-kira terjadi apa enggak? Insya Allah. Insya Allah. Tinggal undang kunnya Allah kan gitu. Karena kalau Allah sudah mengizinkan, maka apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Sebagaimana kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria umurnya udah lanjut. Potensi istrinya itu disebutkan mandul. Tapi kenapa kemudian beliau masih tetap berdoa, bahasanya jangan sampai ya Allah saya meninggal dalam keadaan sebatang kara. Maka begitu lagi sholat, datang malaikat mengabarkan kepada Nabi Zakaria, wahai Zakaria, kelak engkau akan memiliki anak dan berikan nama anaknya itu adalah Yahya. Ini kan logika manusia itu rasanya sulit diterima. Tapi bagi Allah, kunnya Allah terjadi. Apalagi yang nggak mungkin. Nabi Musa nih dikejar sama Firaun, bahwa daripada pengikutnya termasuk di dalamnya Bani Israel. Bahasanya udah mentok nih sama laut. Depan laut merah, belakang tentara Firaun. Logikanya kalau udah begini habis apa kagak? Habis. Nowhere to run. Ya ibaratnya kayak Kapten Amerika lagi berhadapan sama Thanos, ya kan? Walaupun itu versi fiksinya. Ya, kadang-kadang endgame itu sesuatu yang fiksi dinanti-nanti, endlap yang pasti nggak dinanti-nanti. Ya, padahal kalau kita lihat episode Nabi Musa lebih hebat daripada rekaan fiktif tadi, maka nggak bisa disamakan. Karena episode Nabi Musa itu begitu dalam kondisi terjepit, depan laut, belakang tentara. Maju ke depan tenggelam, belakang habis. Tapi di situ beliau menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah. Maka turun kunnya Allah. Apa kunnya Allah? Ya Musa, pukulkan tongkatmu ke laut merah itu. Logikanya dari kemarin sebelumnya Nabi Musa udah megang tongkat itu apa belum? Udah megang. Dan apakah dia tahu kalau tongkat itu bisa ngebelah Laut Merah? Tidak tahu. Tahu nggak? Tidak tahu sampai Allah mengizinkan. Kunnya Allah, wahai Musa, pukulkan tongkat itu ke laut. Maka atas izin Allah memang terjadi. Belah. Itu laut kebelah. Jalan lempeng masuk ke dalam. Itu Firaun kaget, tapi dibalik kekagetannya itu dia tetap ngejar. Tapi dilala ketika dia ngejar, Nabi Musa sama pengikutnya udah nyampe di ujung jalan. Maka apa yang terjadi? Ditutup lagi. Begitu ditutup lagi, maka disinilah episode akhir kehidupan Firaun dan awal keberhasilan daripada Nabi Musa. Kita kadang-kadang begitu juga. Segala sesuatunya udah kita punya nih, tapi kadang-kadang kunnya Allah belum jadi. Kadang-kadang bisa jadi ada tongkat Musa yang ada di sekeliling kita, yang kita nggak tahu itu bisa beleverage kita menjadi sesuatu yang lebih baik. Misalkan kita lagi mengalami kesusahan dalam hal rezeki, tapi ternyata kunci salah satu memudahkan rezeki itu bukan justru kita menghemat-hemat terus kemudian nggak mau berinfak. Karena apa? Intanzilu rizqa bis shadaqah. Rezeki itu akan bertambah dengan sedekah. Kadang-kadang kita nggak tahu dari lisan yang mana, orang yang mana
pihak yang mana yang menerima sedekah kita, ternyata dia minta doa sama Allah, doanya dikabul. Dan oleh karena itu nanti ada kisah insya Allah besok kita akan sampaikan dengan seorang yang bernama Syekh Miskin, ya, Ahmad Miskin. Nah, ini menarik kisah tentang beliau ini. Tapi insya Allah kita sampaikan besok. Paling enggak biar penasaran besok datang lagi. Insya Allah. Episode nonton The Series kan begitu. Ya makin penasaran insya Allah makin mau datang. Karena itu Syekh Ahmad Miskin itu luar biasa kisahnya. Dan itu bagi Allah bukan hal yang mustahil. Bagi Allah bukan hal yang mustahil. Dan tentunya ketika kita memiliki konsep tawakal tadi, salah satu benefit orang tawakal apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Kita itu kadang-kadang kalau ngandelin akal doang, ngandelin kehebatan doang, mentok. Kadang apa yang kita miliki sudah cukup atau belum untuk memenuhi kebutuhan kita? Rasanya bisa jadi belum. Walaupun ada juga Ustadz secara kebutuhan sih terpenuhi, cuman yang gak terpenuhi itu adalah gaya hidupnya, keinginan. Nah, jadi antara butuh sama ini beda-beda tipis. Hari ini punya gaji besar dalam pekerjaan kita, kira-kira kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Ya, alhamdulillah. Kok nggak ada yang jawab? Ini kelihatannya udah besar semua gajinya. Kenapa? Kalau kita meredefine apa yang ingin kita raih dalam rezeki kita waktu kerja, itu memiliki sebuah hasil yang berbeda dari pemaknaan yang berbeda. Kalau kita hanya kuantitas yang kita kejar banyak karena saya pengen beli ini, beli itu, Allah kasih tapi terasa kurang terus. Bahasanya apa? Anak Adam punya satu gunung emas, nggak bakal cukup. Dikasih satu gunung emas lagi, cukup nggak? Kagak cukup. Sampai apa? Sampai tanah itu nutupin mulut dia, tubuh dia, udah dikubur baru ngerasa cukup. Tapi kalau kita bawa tadi konsep tawakal, ya Allah, saya pengen punya, ya nyambung tadi malam, rezeki sebulan minimal 30.000 US. Maka dengan itu ya Allah, saya ingin membangun masjid, saya ingin menolong saudara saya yang ingin berangkat haji, saya ingin menyekolahkan ponakan saya di Indonesia yang mungkin dia nggak mampu. Ya Allah, orang tua saya lagi sakit, maka minimal 30.000 ini bisa menjadi sebuah kebaikan bagi mereka. Ini yang kita bilang meluaskan niat. Dengan niat yang ala kadarnya tadi, pengen beli ini, pengen beli itu, pengen belinya ini, punya itu, dengan memberi manfaat ini, memberi manfaat itu, manfaat ini, maka insya Allah akan hasilnya akan berbeda. Semakin kita keluarkan, semakin Allah berikan. Bahkan kadang-kadang tanpa kita sangka lebih banyak dari apa yang kita inginkan. Nah, oleh karenanya, insya Allah besok kita akan lebih tajamkan lagi kaitannya dengan konsep tawakal ini. Karena apa? Ya, konsep tawakal ini menarik karena sangat dekat dengan aktivitas kita dalam kehidupan maupun dalam bermuamalah. Dan ini adalah refleksi keimanan. Orang yang beriman ketika dia punya konsep tawakal, hidupnya enjoy. Orang yang dia nggak punya konsep tawakal, hidupnya bisa galau. Jadi enjoy versus galau. Ya, tinggal kita mau yang mana. Itu kan pilihan, betul apa enggak? Kalau kita mau hidup enjoy, bahagia, happiness, ya insya Allah kita mendekatkan diri kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah. Minimal dari satu langkah sederhana yang kita lakukan, setiap kita keluar dari rumah, kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Besok ada yang mau ke Texas, mau nikah, jangan lupa baca doa ini, ya kan? Jangan nanti udah nyampe ke sana kagak jadi, ya kan? Karena udah banyak resiko kegagalan yang terjadi. Ya saya nggak perlu sebutkan orangnya, ada di sini, ya. Nah, jadi oleh karena itu segala sesuatu itu harus diserahkan. Ya Allah, saya udah siap semua nih. Saya pengen kerja, saya pengen ngapain segala macam, tapi semua itu tergantung Engkau ya Allah. Izinkan hamba untuk bisa melakukan ini dengan baik. Maka kalau kita sandarin semua kepada Allah, maka niscaya nyender sama Allah, menyandarkan kepada Allah, itu nggak akan membuat kita gelisah. Tapi kalau kita nyender sama dunia, nyender sama segala atributnya, itu yang selama ini membuat kita gelisah. Mudah-mudahan kita semua insya Allah termasuk orang-orang yang Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya
rasa mungkin ini dulu yang bisa diberikan pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah besok akan kita lanjutkan mengenai pendalaman terkait dengan tawakal tersebut. Amin. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.